Gue rasa kita semua punya kendala yang sama. Ada suatu hal yang benar-benar kita benar-benar capein banget, dan gue rasa ini juga terjadi di semua ya. Nggak cuma gue doang, dan gue rasa kalian semua yang menonton dan semua orang yang kalian kenal ini akan merasakan suatu kekesalan yang sama. Jadi dalam hidup kita itu ada 3 hal yang menurut gue kita nggak bisa kabur. Ini adalah kematian. Yang sebenarnya sih kita mungkin nggak bisa di masa depan banget, tapi setidaknya untuk sekarang kita nggak bisa kabur dari kematian, nggak bisa kabur dari namanya pajak. Dan yang ketiga adalah iklan. Nah jadi menurut gue iklan ini adalah salah satu yang paling parah, dan ini udah penetrasinya ke konsumen, dan kemana aja kita pergi kita selalu diikuti oleh iklan. Nah ini makanya kontennya itu akan menjadi agak melebar kemana-mana, tapi gue coba persingkat sebisa gue mungkin, dan supaya nanti mungkin kalau kalian ada yang tertarik dan kalian pengen gue ngebahas suatu bagian dari iklan ini di industri yang tertentu, gue mungkin bisa bahas ke depannya. Kalau kita ngomongin iklan, sebelumnya kan penetrasi internet yang meluas, itu kita melihat iklan yang lebih netral, bisa dibilang. Nggak ada yang iklan istilahnya itu targeted. Iklan yang dulu disiarkan ya melalui media seperti TV, ada media cetak, ada media fisik seperti koran atau majalah. Nah jadi kan semuanya itu berdasarkan traffic yang nyata. Jumlah orang yang menonton TV itu jumlah orang yang beli korannya, jumlah orang yang melewati jalan tertentu itu atau ke wilayah tertentu itu adalah jumlah traffic yang dimaksud. Nah jadi menurut gue semua ini adalah yang istilah mass marketing. Nggak ada targeted marketing, yang penting ini adalah exposure atau impression terhadap orang-orang yang melihat iklannya tersebut. Jadi kalian bisa ngeliat ada billboard dan segala macam yang kalau kalian kemana aja itu kalian pasti selalu temui. Nah sekarang masuk ke ranah internet, di mana penetrasinya itu kan semakin meluas. Semua orang itu punya akses internet. Akhirnya yang zaman dulu kita sebagai sumber untuk edukasi maupun entertainment kita seperti TV ini kan perlahan ditinggalkan. Nah jadinya kehidupan kita tuh udah menyatu dan sulit untuk hidup tanpa adanya akses internet, terutama di kota-kota yang besar. Akses internet sekarang sebenarnya benar-benar murni di mana aja kan, dan bisa kita akses selama kita punya handphone, dan handphone sendiri menurut gue udah jadi satu dengan manusia. Kita selalu bawa handphone kita, dan bahkan gue rasa setiap kalian pergi keluar pun kalian nggak mau meninggalkan handphone kalian. Jadi bisa dibilang kalau handphone itu adalah perpanjangan tangan daripada diri kita sebagai suatu manusia atau humankind. Kehadiran internet itu kan benar-benar memudahkan hidup kita. Ini gue rasa semua orang akan menyetujuinya. Suka atau enggak, itu akan benar-benar memudahkan hidupnya kita. Gue rasa semua setuju kalau internet adalah salah satu kemajuan teknologi juga yang merubah hidup kita dan merubah kemajuan manusia dan memiliki dampak terbesar setelah teknologi seperti listrik. Tapi tentunya datang dengan pengorbanan di dalamnya juga. Di early days of the internet, kita mengakses mayoritas website bisa dibilang minim yang namanya iklan, minim yang namanya kita menjadi suatu produk sebagai trafficnya. Tapi setelah perusahaan-perusahaan besar masuk dan mulai melihat jumlah traffic besar, peralihan marketing ini juga mulai masuk. Sebenarnya ini kan nggak cuma bidang marketing, tapi masuk ke ranah pengkajian strategi juga kalau kita ngomongin masalah national security atau keamanan nasional. Tapi yang kita bahas di sini kan khususnya adalah iklannya itu sendiri. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak sih dari kalian yang menghabiskan minimal 1 jam di PC, di laptop, atau di TV, atau di gadgetnya kalian. Kalian pasti pernah lihat iklan kan? Pasti kalian pernah lihat dalam kesehariannya kalian. Kalau kalian misalnya pergi jalan keluar, akan ada billboards di mana-mana, di pinggir jalan, di penyeberangan jalan, atau bahkan di mobil pun yang lewat, kadang mereka menggunakan iklan atau menggunakan stiker yang dipasang untuk di mobilnya. Jadi kita mau jalan kemanapun juga kalian akan bisa menemukan adanya iklan, apalagi kendaraan umum yang juga menggunakan iklan. Kalau kalian misalnya nonton TV lokal, iklannya juga kan mayoritasnya isinya itu adalah iklan kan. Kalau kalian misalnya bandingkan dengan jumlah entertainment yang kalian dapatkan dan iklan, mungkin bisa 30% atau 40% itu adalah iklan. Jadi kita bisa bilang kalau iklan itu udah menjadikan sesuatu yang kita jadi terbiasa banget untuk melihat iklan. Kalau kita misalnya, bahkan nih, gue ngomongin smart TV yang harganya brand-brand besar deh, yang harganya udah bisa 30, 40, 50, sampai 80 juta. Itu udah ada iklan yang embedded di dalam TV-nya. Padahal kita beli loh TV-nya. Kita ngeluarin duit, tapi kita masih disuguhin iklan. Kalau kita juga buka misalnya social feed atau social media kita, balik lagi kan, selalu ada iklan yang promoted di post-postnya. Kalau nggak di post-postnya, pasti iklan yang ditampilkan oleh para influencer. Malah kadang influencer itu nggak menyatakan kalau postnya itu adalah paid post atau mereka dibayar untuk postingan hal tersebut. Itu yang menurut gue banyak banget terjadi, dan terutama di saat ini, dan makanya di luar, ini mereka lagi mau mastiin bahwa semua yang influencer yang ini adalah konten berbayar, mereka harus menyatakan kalau
ya mereka itu dibayar atau menerima pembayaran. Sama di YouTube. Tapi gue di Indonesia gue belum tahu peraturannya seperti apa. Tapi gue harap sih transparansi seperti ini tuh lebih terbuka. Nah sekarang kalau kita mau ngomongin masalah penetrasi iklan itu sendiri, jadi apapun gue rasa yang kalian sukai, kalian cintai, pasti udah dinodai oleh iklan. Kita mau ngomongin olahraga misalnya yang kalian sukai sebagai bentuk entertainment. Kalian misalnya suka bola, suka basket, itu kan semua, apalagi UFC gitu loh. Kalian bisa lihat kan jersinya, bajunya, celananya, kecuali UFC lah. Mereka pakai celana sekarang punyanya Reebok doang dan nggak boleh masang sponsor apapun karena udah dibeli sama Reebok. Tapi kalau kita ngomongin bola, kita ngeliatin billboard di belakangnya, bahkan billboard yang di belakangnya itu udah di customize untuk sesuai dengan siarannya itu ditayangkan di mana. Jadi itu mereka bisa ubah secara real time. Jadi hal-hal seperti ini, seperti boxing, jersey terpampar, terus atlet e-sports pun juga melalui hal yang sama. Jadi iklan itu benar-benar udah menyatu dengan hidup kita, dan kita itu udah beneran nggak bisa kabur dari iklan, dan effort kita untuk kabur dari iklan itu udah terlalu berat, dan gue rasa lebih nggak worth it untuk kita bisa hilang dari iklan. Karena sebenarnya kalian masih bisa melakukan hal tersebut, cuman mungkin iklan yang benar-benar targeted terhadap kalian, tapi bukan iklan-iklan yang ada di luar. Nah sebenarnya kan ini masih berhubungan dengan metaverse, cuman ya nanti akan kita bahas lagi. Nah jadi di semuanya, di era yang digital, iklan kan jadi semakin semena-mena. Ditambah lagi kita bisa di-track tentang search history-nya kita, kebiasaannya kita, perilakunya kita, postingnya kita, apa yang kita lihat, semuanya ini kan bisa di-tracking dan diambil datanya oleh perusahaan-perusahaan untuk dijadikan data bagi mereka. Contoh yang paling mudah deh, cookies yang ada untuk men-trackingnya kalian. Makanya ada penjelasan dan kewajiban di mana semua website harus menyatakan kalau cookies itu digunakan untuk hal tersebut. Mereka itu udah mewajibkan bahwa lo harus accept hal tersebut. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa klik. Jadi kalau kalian mau tetap anonymous, harus dimatiin secara manual. Nah jadi di umur internet yang 30 tahun ke atas, baru hal-hal seperti ini tuh diimplementasikan oleh banyak negara atau diciptakannya suatu regulasi untuk masalah privasi manusia. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, pengambilan data kalian kan udah dilakukan dari lama, dilakukan tanpa sepengetahuan kalian, dan kalian dari dulu udah di-tracking perilakunya seperti apa, dan sampai mereka bisa tahu apa yang kalian sukai, apa yang kalian sedang cari, apa yang kemungkinan besar kalian bisa beli. Jadi sebenarnya data ini tuh yang kemudian dijual untuk keperluan marketing, untuk keperluan perusahaan-perusahaan besar yang mereka akan membeli datanya. Makanya ada istilah targeted marketing, karena udah bukan beredar peluru kayak zaman dulu, tapi angka konversinya lah yang dicari. Angka konversi dari orang yang melihat dengan orang yang akan membeli produknya. Jadi ini tuh yang hal inilah yang paling dicari sama para perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi dari barang yang dijual dengan pembeliannya harus mengikuti persentase yang mereka udah harapkan. Jadi karena iklan itu disuguhi ke orang-orang yang memang beneran tertarik terhadap produk tersebut. Buat orang biasa tentu hal ini kan, ya mereka mungkin nggak menyadarinya ya, karena mungkin mereka melihat hal ini adalah sesuatu yang sangat normal dan nggak kelihatan aneh bagi mereka. Tapi buat yang benar-benar ngeh banget, ini menurut gue rasanya cukup jarring banget ya. Kalau kalian udah clicking atau kalian sadar gitu tentang jumlah iklan dan iklan yang kalian dapatkan, dimana misalnya nih kayak belum lama lo lagi tertarik, dan atau kalian misalnya lagi baca-baca atau googling tentang melihara suatu binatang atau hobi baru, iklan-iklan yang muncul itu adalah produk yang berhubungan dengan hobi kalian atau hewannya kalian. Atau misalnya kalian lagi ngelihat atau lagi ngobrolin deh sesuatu dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian di rumah. Kenapa kalian bisa disuguhin hal seperti itu? Karena banyak juga yang di tracking yang sama dengan IP-nya di rumah kalian. Jadi kalau misalnya sesama dari kalian atau misalnya istri kalian atau anak atau siapapun juga, itu iklannya bisa kesebar di IP yang sama. Jadi sebenarnya kan ada serem ya. Bahkan gue bilang pembicaraan aja itu bisa di tracking. Dan ini udah banyak banget sih sebenarnya orang yang mengetes hal tersebut. Kalian bisa lihat di Google, itu banyak orang yang ngetes dari pembicaraan doang itu bisa ke tracking, dan iklan itu akhirnya bisa keluar. Dan padahal dia nggak pernah searching itu. Jadi cuma di omongan doang, dan iklan itu bisa nongol di tempat yang kalian biasa lihat. Gue nggak perlu nyebutin siapa yang paling besar untuk search engine, dan gue rasa kalian semua udah tahu. Dan sebenarnya kan ini kalau kita bahas terus ya, ini jadi topik lucu banget ya menurut gue ya, karena kesannya kini kita sekarang hidup di dunia yang udah dystopian banget sebenarnya. Jadi iklan-iklan kayak gini tuh awalnya kan emang kesannya masih normal. Zaman dulu kita ngomongin, masih masuk akal kan. Sesuatu yang nggak mengganggu kita kan. Dia cuman banner di atas, atau di kiri, atau di kanan. Di awal internet tahun 97 sampai pertengahan 2000-an, iklan itu kan terasa normal dan nggak mengganggu. Tapi perlahan kita mulai melihat iklan yang lebih
ya bisa dibilang lebih intrusif. Kita lihat iklan yang nggak bisa di skip dan kita harus nunggu lama. Lihat iklan yang harus nutupin seluruh layar displaynya kita. Lihat iklan yang harus dipencet tombol close atau X kecil yang diumpetin, dan kadang jadinya kita tujuannya mau mencet tapi malah jadi kepencet iklannya dan kita jadi di deliver ke tempat lain. Banyak yang bikin kita nggak nyaman, atau iklan yang bikin kita harus scroll semakin jauh untuk membaca berita yang kita inginkan cuman karena dari clickbait title-nya, tapi kita harus mencet next terus untuk mendapatkannya. Jadi desain artikel atau UX dan UI-nya itu dibodo amatin, yang penting kita mendapatkan click rate yang lebih tinggi, call to action lebih tinggi. Yang penting adalah itu, bukan masalah user experience itu seperti apa buat yang ngebaca. Ini bisa gue bahas masalah lain. Ini bisa gue bahas masalah jurnalisme saat ini, masalah kenapa media berita seperti perilakunya seperti hal yang tadi gue jelaskan. Jadi ada banyak alasannya. Tapi itu adalah topik yang berbeda dengan iklan, karena itu adalah ya, gue bikin konten itu sebenarnya gue udah ada ide untuk bikin itu agak lama, tapi nanti mungkin akan gue siapkan. Nah jadi intinya adalah gue rasa ini semua kita udah pernah ngerasain kan. Semuanya semakin lama jadi semakin intrusif, ngeganggu user experience-nya kita, karena apa yang mereka lihat adalah ya tadi, yang penting adalah impression-nya kita terhadap website-nya, terhadap videonya, terhadap apapun itu, atau ya sekadar cuman kalian scrolling di social feed-nya kalian. Jadi sekarang itu iklan benar-benar dihadapin plek-plekan di muka lu, karena nggak ada pushback dari kitanya sendiri, itu nggak ada pushback terhadap perusahaan-perusahaan ini, terutama di Indonesia menurut gua. Dan semakin biasa kita menerimakan hal seperti ini, mereka akan semakin agresif terhadap terhadap orang-orang yang menggunakan internet. Dan ini yang paling gua rasa bisa nanti larinya ke produk juga. Jadi mereka akan semakin agresif ke kita, perusahaan atau corporation sini semakin nggak peduli karena kitanya juga nggak peduli. Jadi menurut gue kita semua ini cuman makanan ya buat mereka ya, cuman konsumen. Jadi karena data yang mereka miliki, datanya kita itu dipakai oleh mereka tanpa persetujuan dari kita dari zaman dulu. Kalau kita mendapatkan keuntungan lain yang lebih besar, gue rasa masih lebih masuk akal. Kita mendapatkan entertainment yang gratis dan sebagainya. Tapi kadang ya orang juga kan nggak tahu diri ya, masang iklan banyak-banyak dan jadinya tuh terkesan greedy banget. Pada saat kita misalnya nonton suatu video atau kita baca suatu artikel yang isinya misalnya cuma 2 paragraf doang. Jadi kalau kalian misalnya mau lihat sesuatu yang sangat-sangat udah dystopian banget, ada contohnya di US yang perlahan itu mereka mengimplementasikan iklan di pom bensinnya. Jadi kalau kalian tahu kan di US itu masih banyak pom bensin yang menggunakan sistem self-service. Jadi kita harus ngisi bensinnya sendiri dan kita tungguin, habis itu kita baru bayar masuk ke dalam. Yang jadi masalah adalah di beberapa pom bensin itu mereka ngasih iklan. Jadi mereka ngasih iklan di mesin pom bensinnya dan pompanya diperlambat sampai iklannya itu selesai dan baru kita bisa bayar. Ini kurang distopian apa menurut kalian? Karena lu nggak bisa selesai pekerjaan lo atau tujuan yang lo mau tuju dihambat karena lo diwajibkan untuk menonton suatu iklan dan baru bisa membayarnya. Lu kan customer di situ, lu bayar lo untuk itu bensin. Jadi sebenarnya kan yang melakukan ini kan dari pom bensinnya sendiri, ada opsi tersebut dan mereka dapat keuntungan dan itu kan diambil. Jadi sebenarnya ini belum secara luas, tapi kalau nggak ada pushback, gue rasa akan lebih banyak pom bensin di US yang akan melakukan hal yang sama. Jadi ya ini menurut gue udah kelewatan. Gue nggak tahu menurut kalian itu seperti apa, dan menurut gue iklan itu adalah salah satu faktor yang ngerusak medium apapun yang mereka gunakan, karena lama-lama semuanya itu di-erode atau ada erosion yang iklan menjadi hal nomor satunya. Oke, sebut yang paling gampang deh, misalnya handphone. Berapa banyak dari kalian yang sering banget diteleponin sama telemarketer? Data kalian yang kesebar dengan ditawarin pinjaman, kartu kredit baru, banyak hal lainnya. Jadi, atau pinjaman deh. Berapa banyak sih dari kalian yang kalau udah punya kartu kredit bakalan banyak banget nomor telepon kalian itu yang kesebar di mana-mana. Terus contoh yang paling dekat misalnya di Indonesia. Ada salah satu streaming service di Indonesia yang khususnya itu untuk streaming beberapa dari Korea, shows dari Korea. Itu yang premium ya sekarang masukin iklan. Itu yang menurut gua agak gak masuk akal. Lu udah bayar premium tapi lu masih mendapatkan iklan. Dikecilin yang lu tonton, di sampingnya jadinya iklan. Itu premium, lu udah membayar tapi lu masih disuguhin iklan. Gua gak tahu itu masalah karena di back end-nya mereka yang kecolongan atau itu adalah sistem baru mereka. Cuman kalau hal ini ternyata terjadi ke semua pengguna premium, harusnya lebih banyak pushback, harusnya lebih banyak orang yang marah.
ngomongin gitu loh di internet dan segala macam, melalui sosial media mereka dan segala macam. Cuman kalau nggak ada pushback seperti ini, ya mereka akan melakukan dan melihat ini adalah suatu hal yang normal untuk lo mendapatkan suatu iklan di saat produknya udah lo bayar atau udah milik lo, atau ya itu adalah subscription service yang dijanjikan di awal ya nggak akan ada iklan. Bahkan Netflix aja dulu itu sempat ada iklannya. Cuman walaupun itu suatu paid subscription dan iklannya itu adalah untuk film-film atau serial Netflix yang lain, cuman orang banyak yang protes, akhirnya jadinya blue back dan Netflix akhirnya menghilangkan hal tersebut. Bahkan nanti akan semuanya gue rasakan seperti itu. Jadi untuk orang yang subscription biasa tetap ada iklan, baru ada premium yang 100% nggak ada iklan. Ya jadinya kan ngulang-ngulang doang kan. Terus sekarang juga kalau kalian lihat di game, di dalam game aja yang resmi yang kalian udah beli, yang harganya bisa 700 sampai 1 juta, tetap ada iklannya. Jadi iklan untuk produk yang in real life. Kalau untuk placement dan segala macam, oke lah kalau mereka masih masuk akal placementnya. Tapi kalau beneran iklan ditayangin gitu di depan lo, walaupun mereka dengan bilang atau dengan defense-nya mereka bilang kalau ya kan di kenyataannya kayak misalnya di UFC atau di boxing hal ini kan terjadi. Ya cuman kita kalau sebagai di game ya kita nggak marah itu terjadi dong. Terus juga di Smart TV yang tadi gue udah jelaskan kepada kalian. Jadi ya masih banyak contoh lain ya. Kalau kita misalnya ngomongin TV lah, kita ngomongin cable TV zaman dulu. Orang yang pada pakai cable TV atau sebelum cable TV tuh banyak orang yang di Indonesia makainya parabola. Dulu kalau misalnya kita pakai hal tersebut atau misalnya kita mendapatkan tayangan HBO dan segala macam, kita pasti bilang kalau enak nggak ada iklannya. Coba lu sekarang lihat di cable TV atau pakai parabola dan segala macam, iklan kan, isinya iklan kan, kayak HBO pun juga masih ada iklannya. Jadi perlahan yang semuanya tadinya nggak ada iklan, akhirnya lama-lama mereka harus ada iklan dan semuanya lama-lama eroding. Terus sekarang kita disuguhin lagi banyak produk yang IoT device untuk smart home. Terus opsi yang paling menarik dan paling masuk akal dan memudahkan dalam hidup kalian. Emang benar, itu memudahkan kalian. Cuman yang gue jadi pertanyakan, dan gue rasa semua yang nonton juga gue udah sering bahas masalah privasi dan berapa pentingnya menjaga data dan privasinya kita. Jadi kan kita ngomongin kita bawa nih itu semua yang kehidupan sehari-hari kita dan kita bawa device untuk menjadi satu dengan kita. Menurut kalian nih sampai kapan sih perusahaan-perusahaan ini bisa menjaga datanya kalian stay dengan apa adanya, bahwa kalian itu nggak akan jadi produk untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar? Kapan menurut kalian barang-barang tersebut akan menjadi media untuk iklan lagi? Smart home misalnya gue bilang ya, sekarang itu udah integrasi dengan kulkas, dengan TV, dengan AC, lampu pencahayaan, ada speaker juga, dan ada kamera, ada kunci pintu. Gue juga make sih sebenarnya, cuman itu benar-benar memudahkan banget sebenarnya. Tapi kan kalian bisa yakin nggak sih bahwa perusahaan yang menciptakan IoT tersebut itu akan menjaga privasinya kalian itu sejauh mana? Yakin nggak kalau perusahaan-perusahaan tersebut yang kalian beli untuk IoT atau untuk smart home sistemnya kalian, datanya kalian itu nggak di-leak atau nggak dijual ke pihak lain? Kalau misalnya data tentang berapa CCTV, jumlah CCTV di mana, atau misal ya kemungkinan bisa juga CCTV kalian nggak akan bisa ngejaga secara safely di kalian doang gitu loh. Kalau misalnya ya apalagi kan udah kemungkinan besar kalian menggunakan IP yang static. Jadi ada banyak banget options yang bisa justru terbuka dengan kita menggunakan sistem seperti ini. Dan iklan juga tentunya akan bisa masuk juga ke barang-barang tersebut lah. Iklan menurut gue adalah awal mula dari semua data kita itu diambil dan hilangnya namanya bentuk privasi. Jadi kita sebagai duit berjalan yang ditenagai oleh suatu bentuk consumerism, semua diawali oleh hal tersebut. Karena kita itu datanya diambil tanpa sepengetahuan kita, data kita juga diambil tanpa kita sadari, dan itu diambil di belakang kita. Jadi kalau kita ngomong inovasi sekarang untuk IoT, ya menurut gue itu akan disalahgunakan ke depannya seperti yang udah terjadi di masa lalu dan yang sekarang kita lagi alami. Semua hal ini juga masih berhubungan juga dengan metaverse yang nanti kita akan menjadi satu di suatu universe yang interconnected dan semua orang itu udah nggak dibatasi oleh ruang atau jarak. Jadi secara teoritis itu memang bener banget arahnya, dan metaverse itu akan memberikan kita suatu evolusi internet yang jauh lebih besar, meluas, dan membuat hidup kita itu jauh lebih mudah lagi ke depannya. Tapi yang harus diingat kalau ini adalah tanda-tandanya. Kita semua udah ada di satu ekosistem. Jadi HP kita sekarang cuma kebagi ada Apple users dan Android. Itu ya bener kan? Terus mayoritas juga masih banyak Android users, yang artinya Android vendors juga ada banyak, yang artinya lagi kembali berarti semua datanya itu dimiliki oleh satu perusahaan yang benar-benar gede banget. Ini adalah Google. Ya kan?
Siapa coba vendor terbesar ya sekarang kalau kita ngomongin? Siapa sih pemegang data terbesar di dunia? Ya Google kan. Siapa banyak orang di sini yang kalau searching itu nggak menggunakan Google. Kalau kalian misalnya menggunakan DuckDuckGo deh, berapa banyak sih orang yang sekarang yang pakai Google Chrome itu juga jumlahnya itu benar-benar gede banget. Yang pakai Firefox dikit, yang pakai Tor dikit. Ya, terus sekarang Google juga mau coba pakai AMP. Lama-lama website juga akan dilewatin melalui Google semua. Yaudah, gue jadi terlalu jauh ngomonginnya karena ya gitu, gue cukup masalah dengan itu ya. Dan data yang lebih banyak di Google ini ya akan dimiliki oleh seluruh dunia. Punya data sebesar itu adalah punya power yang gak ada entitas lain bisa miliki, yang bisa shaping how the world moves and works. Itu ya perusahaan seperti yang memiliki data terbesar, ya seperti Google. Jadi bahkan kita ngomongin ISP yang kita gunakan juga sama. Mereka tahu kita kemana aja, kita searching apaan, kita ke website apaan aja, itu mereka punya datanya. Makanya banyak orang yang menggunakan VPN biar ISP-nya sendiri nggak tahu kalau trafficnya itu tuh kemana dan asalnya dari mana, dan mereka ngapain apa juga. Dan bahkan sekarang juga makin banyak kalau yang namanya open internet itu lagi mau berusaha dibikin, karena sekarang kita juga bisa lihat kalau internet itu untuk menggiring opini orang dengan bikin banyak buzzer dan segala macam. Jadi menurut gue ya, kan selalu ada nih istilah kalau money is the root of all evil. Oke, gue akuin money is the root of all evil. Tapi menurut gue buahnya itu adalah iklan. Jadi gue yakin, ini menurut gue dan prediksi gue ya, gue harapkan sih nggak terjadi. 5-7 tahun ke depan gue rasa iklan-iklan itu akan semakin intrusif. Gue bilang iklan itu nggak semuanya buruk. Tapi gue pun juga hidup dari iklan. Semua di TLM juga hidupnya dari iklan. Tapi gue selalu usahakan untuk manusiawi dalam memasukkan jumlah iklan dalam konten gue. Gue gak mau ada perbandingan yang setidaknya itu harus selaras antara yang kalian tonton dengan iklan yang ditampilkan. Karena gue gak mau orang kabur karena kok kesannya kontennya cuma dikit dan dikit-dikit langsung iklan. Karena ya di posisi seperti itu nggak enak, karena gue juga merasakan hal seperti itu, dimana gue nonton sesuatu yang gue misalnya mendapatkan informasi, ya gue nggak mau tiba-tiba dipotongin terus dengan iklan. Tapi setidaknya itu semua juga harus transparan, dan gue pun juga di sini kalau misalnya ada pun nanti gue akan transparan, gue selalu akan posting kalau ini adalah paid konten dan segala macam. Jadi menurut gue ini semua harus two way, dan semua yang nonton gue harap juga harus bisa memahami hal tersebut, bahwa gue berusaha untuk setransparan mungkin, dan gue juga nggak mau untuk menggiring opini gitu misalnya, karena kita kan hidup di dunia kapitalis, dan gue adalah pendukung besar juga sistem kapitalis, karena menurut gue kapitalisme yang nyiptain banyak perkembangan dan terobosan baru dalam umat manusia secara keseluruhan. Tapi pada saat regulasinya itu longgar, dan bisa dibilang bahkan hampir nggak ada regulasinya, terutama di internet atau di entertainment industry, ini yang menurut gue akan ngebuat semuanya itu semakin rusak, karena semuanya itu jadi milik perusahaan-perusahaan besar yang udah ngebuat hidup kita sebagai suatu sistem yang untuk ngebesarkan mereka. Jadi kita itu bisa dibilang lahir untuk mencari uang dan hidup. Saat udah bisa cari uang dan hidup sendiri, kita harus beli produk-produk dari berbagai perusahaan tersebut. Jadi dari kecil kita udah di-expose dengan iklan-iklan yang subconsciously, seperti kita main HP dan game-game anak-anak kecil yang mereka banyak yang mainin dan dikasih iklan terusan. Itu subconsciously kita tuh ingat. Dan kita kerja juga untuk perusahaan-perusahaan tersebut ujung-ujungnya. Jadi menurut gue ini cuma a cycle that keeps on going, dan ini yang menurut gue agak berat ya untuk mendukung kapitalisme, karena mulai banyak orang yang melihat seperti ini, karena ya the rich will get richer. Lagian juga kalau kita ngomongin misalnya kapitalisme buruk, itu juga sebenarnya kan agak sulit, karena banyak banget sistem dan yang terbentuk karena kapitalisme untuk bisa bertahan hidup. Dan sejarahnya juga kapitalisme kan cukup berdarah-darah. Ini mungkin konten terpisah, atau gue bisa bilang ke Aldo untuk bikin kontennya, karena ini menurut gue salah satu yang menarik banget, dimana perusahaan-perusahaan ini banyak banget yang mengeluarkan darah, bukan darah perusahaannya ya, tapi darah untuk para pekerjanya. Jadi menurut gue sih, kita yang hidup di Indonesia masih nggak lihat betapa kotor dan sadisnya perusahaan-perusahaan yang kita beli produk setiap harinya, atau produk yang kalian rasa bangga untuk memilikinya dan untuk kalian pamerkan. Dan menurut gue nggak ada satu sistem yang terbaik, tapi untuk saat ini, this is what we have, and this is what we'll have to do.